أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفتح دفنة الله عليه وعليه الصالحين وللشهد الله رسول الله عبد الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا من الأعداد الشاهدين من شهده وحب المطمئن بالسلام وحب الوعد بلا بس أنا في الذي جاء إن شاء الله على الشيخ عبد الله الهدي الشيخ محمد بن حسن الشيخ صلى الله عليه وسلم وشلهم وفرعهم وسيئاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam acara rutin Zikir Wasibah Hailalah dan pembahasan beberapa kitab. Kita langsung saja untuk yang pertama kita bahas tentang kitab Qahwadus Sada. Qahwadus Sada karya dari Syekh Ahmad Ar-Rafiq Ar-Radi At-Tijani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, salah nih. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu insan la yastaqim li'an kullu basyaru sayas'urun bil ihbad wa tahqiqul maut. Terjemahannya, setiap manusia itu tidak akan pernah ada yang bisa istiqomah, karena setiap dari mereka pasti akan merasakan keterpurukan dan keburukan, dan hanya mautlah sebaik-baik pemutus keistiqomahan. Jadi sehebat apapun
seorang manusia, dia tidak akan pernah bisa istiqomah. Allah akan mengguncangnya agar mereka sadar bahwa keistiqomahan itu bukan ada pada zuhiriyah, tapi keistiqomahan itu ada di dalam diri mereka, yaitu ada di dalam jiwa, ada di dalam batiniah. Jadi keistiqomahan itu bukan zuhiriyahnya, tapi secara batiniahnya. Nah, sebab banyak manusia yang memahami istiqomah itu secara zuhirnya saja. Banyak. Makanya seorang manusia itu walaupun misalnya sudah berusaha istiqomah sholat tahajud, istiqomah puasa Senin Kamis, pasti nanti ada kendornya, dan itu pasti. Itu pasti. Dan itu Allah yang bikin. Misalkan saja dia berusaha sholat tahajud setiap hari jam 1 malam, jam 1 malam, jam 1 malam. Lama-kelamaan jam 1 lebih, lama-kelamaan jam setengah 2 lebih, lama-kelamaan dipercepat jam 12. Dan itu pasti nggak akan pernah bisa istiqomah. Nggak usah seperti itu. Misalnya seseorang merasa berat saja, merasa berat. Aduh, arep sholat tahajud kok males teman ya. Arbi kok males teman, wirid kok males teman. Cuma merasa berat saja. Itu cuma merasa berat saja. Itu sudah bisa dikatakan sudah tidak istiqomah. Makanya biasanya itu cuma istiqomah zuhir itu biasanya awal-awalnya saja. Awal-awalnya saja semangat-semangat. Nanti kelama-kelamaan pasti kendor, dan itu pasti. Karena itulah zuhiriyah. Semua itu zuhir. Manusia itu lebih condong melihat ibadahnya secara zuhir. Kebanyakan manusia itu melihat ibadahnya itu secara zuhiriyah. Tapi kebanyakan mereka itu tidak mau melihat secara batiniah. Makanya zuhiriyah manusia itu diguncang dengan berbagai keadaan. Karena itu Allah ciptakan zuhir dan juga lawannya zuhir. Karena manusia itu punya zuhir, maka Allah ciptakan alam semesta juga mempunyai zuhir. Bahkan sesuatu yang tidak berbentuk saja itu rasanya seperti zuhir. Sesuatu yang tidak berbentuk itu rasanya zuhir. Contohnya apa? Contohnya tekanan batin. Tekanan batin itu ada bentuknya enggak? Apa bentuknya? Enggak ada kan? Tekanan batin itu enggak ada bentuknya. Tapi bisa dirasakan enggak? Nah, bisa kan? Itu tekanan batin itu sesuatu yang tidak ada bentuknya, tapi bisa dirasakan. Berarti tekanan hidup itu termasuk zuhir. Jadi apapun yang mengguncang diri kita itu adalah zuhir. Akal itu juga termasuk zuhir. Hati itu juga zuhir. Jadi yang batin itu yang mana? Yang batin itu yang mana? Mana? Yang batin itu jiwa, ruh.
jiwa atau roh. Sehingga manusia itu mendekatkan diri kepada Allah bukan dengan akal dan hati, tapi dengan ruhaniyahnya. Jadi manusia mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ruhaniyahnya, bukan zuhiriyahnya. Seperti ungkapan man arofa nafsahu, man arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Maka akan mengenal Allah. Oh, yang mana? Maka diri, yang dimaksud diri di sini adalah ruh. Jadi barang siapa yang mengenal ruhnya, diri di sini maksudnya ruh. Maka dia akan mengenal Tuhannya. Kenal nggak kamu dengan ruhmu? Kenal? Nggak dijawab siapa? Siapa ruhmu? Kenal nggak? Kenal. Maksudnya dasar penciptaan kamu itu untuk apa? Kamu kenal nggak dengan ruhmu? Jadi maksudnya itu dasar penciptaan kamu itu untuk apa? Kalau kamu tahu ya berarti kamu kenal. Makanya setiap manusia itu tidak akan pernah ada yang bisa istiqomah secara zuhiriyah. Karena setiap manusia itu pasti akan merasakan keterpurukan dan keterburukan. Makanya Allah guncang dengan berbagai hal. Baik yang hal-hal yang enak maupun hal yang tidak enak. Itu akan mengguncang. Agar mereka paham bahwa keistiqomahan itu bukan secara zuhiriyah, tapi secara batiniah. Iya kan banyak. Kalau lagi banyak duit, sedekah 50.000, tiap Jumat 50.000, tiap Jumat 50.000. Tapi kalau lagi nggak ada duit, 5.000, 5.000. Itu nggak istiqomah itu. Jadi nggak ada yang bisa istiqomah. Makanya kata Imam Muhyiddin Ibnu Arabi, istiqomah itu sekejap. Jadi istiqomah itu sekejap. Celing. Istiqomah itu sekejap. Maksudnya apa? Maksudnya adalah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah menyaksikan semua tajalli Allah pada seluruh ciptaannya. Coba kalau kita lihat gunung, kalau dari jauh kelihatan bagus kan, kelihatan wah bagus. Kalau apa? Kalau misalnya lihat gunung dari jauh kelihatan wah, kita ambil keindahannya. Nah, rasa keindahan itulah istiqomah. Cuma sekejap. Wah, sekejap. Rasanya itu, rasa keindahannya itu istiqomah. Karena rasanya itu melihat tajalli. Saat itu dia melihat tajalli. Tapi kalau dideketin gunung, kita daki ke sana, rasanya kan capek. Jadi apa bedanya saat dipandang secara jauh dengan saat didekatin? Pas dipandang dari jauh rasanya wah bagus. Saat dideketin, didaki, wah ternyata capek. Ya, jadi apa bedanya? Kan sama saja. Gunung itu sama saja. Ada pohon, ada batu. Saat dipandang dari jauh kelihatan wah. Saat dideketin, didaki ke sana, capek.
Jadi maksudnya apa? Saat kita mendaki, itu kan kita melakukan secara zuhiriyah. Secara zuhiriyah ke sana, ke puncak. Pasti capek. Dalam perjalanan menuju ke sana pasti capek. Pas berangkatnya saja semangat. Iya. Setelah di tengah-tengah, udah mau sampai ke puncak, sudah semakin capek. Sudah merasakan capek. Seperti tadi mau sholat tahajud, sudah merasakan berat. Itu sudah tidak istiqomah. Nah, tapi saat dipandang dari jauh, wah, celing, kita lihat tajalinya Allah. Sekejap, itu yang namanya istiqomah. Kita melihat tajalinya Allah. Jadi keistiqomahan itu bukan di zohir, tapi di batin. Sama saja dengan kecantikan sama, kebaikan juga sama. Jadi saat engkau merasakan kecantikan, saat engkau merasakan kebaikan, saat engkau merasakan ketertarikan kepada keindahan, kepada kebaikan, maka itulah istiqomah. Makanya kalau kata Rasulullah bersabda, lakukan sunnahku walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Lakukan sunnahku walaupun sedikit ya, seperti tadi, melihat keindahan, celing, dia melihat tajalinya Allah. Itu istiqomah. Nah, di sini kan lakukan sunnahku walaupun sedikit tadi seperti sekejap tadi. Yang penting istiqomah. Maka makna dari sedikit itu, maknanya itu bukan sembarangan. Makna dari sedikit, sunnah yang sedikit itu maknanya itu nggak sembarangan. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, makna dari kata sedikit dari sabda Rasulullah itu maknanya adalah fana. Maknanya adalah fana. Sering dia merasakan keindahan, dia fana. Nah itu maksudnya adalah fana. Jadi walaupun kamu menjalankan sunnah itu sedikit tapi fana, nah itu namanya keistiqomahan. Nah, istiqomah yang seperti itu seperti ibadah selama ribuan tahun. Walaupun sekejap, celing, tapi dia menyaksikan tajalinya Allah, itu sama saja dengan ibadah ribuan tahun. Dibandingkan dengan ibadah zohir. Menyaksikan tajalli Allah dalam segala ciptaannya itu adalah bentuk keistiqomahan. Apa sih tajalli itu? Tajalli adalah cahaya, yaitu cahaya ilahiyah yang memang ada di seluruh makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau setiap makhluk ciptaan Allah itu ada cahaya ilahiyahnya. Kalau kita bisa melihat, merasakan tajalli itu, berarti kita melihat cahaya ilahiyah. Jadi sehingga kamu itu enggak menyaksikan makhluk lagi. Jadi yang kamu saksikan adalah nur ilahiyah itu sendiri. Contohnya tadi, kamu melihat gunung dari jauh, kamu merasakan rasa keindahan, celing sekejap. Kamu fana. Nah itu, kamu berarti sudah melihat nur ilahiyah. Karena nur ilahiyah itu ada pada setiap makhluknya Allah. Kalau kamu nggak bisa melihat yang seperti itu, kalau kamu masih sibuk dengan sebab dan akibat, ya udah, kamu nggak akan pernah mengenal Allah. Akhirnya apa?
Akhirnya kamu akan terus merasakan keterpurukan dan keterburukan. Dan nanti hanya maut sebagai pemutus yang paling baik atau sebaik-baik pemutus keistiqomahan. Istiqomah secara zohir itu maut sebaik-baiknya pemutus keistiqomahan. Makanya maut itu adalah penghubung sesuatu dan juga pemutus sesuatu. Apapun yang ada di dunia itu nanti akan putus semuanya. Kecuali 3 hal kan kata Rasulullah. Segala yang ada di dunia itu akan putus kecuali 3 hal, yaitu amal jariah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh. Nah, ketiga hal ini memiliki cahaya ubudiyah kehambaan. Makanya dia akan menjadi penghubung sampai di akhirat. Sehingga orang yang di dalam dirinya dianugerahi oleh Allah sifat ubudiyah, maka dia akan masuk ke dalam sifat rububiyah. Kalau dia udah memiliki sifat kehambaan, maka dia juga akan memiliki sifat rububiyah, atau dirinya itu sebagai tempat tampaknya segala hukum-hukum Allah. Jadi sebagai tempat. Itu rububiyah. Jadi kalau dia melakukan keburukan, dia langsung istighfar. Dia istighfar. Kalau dia sedang taat atau sedang melakukan ketaatan, dia sadar kalau Allah yang memberikan anugerah ketaatan itu. Jadi kalau dia melakukan keburukan, dia istighfar. Kalau dia melakukan ketaatan, dia sadar bahwa ketaatannya itu adalah anugerah dari Allah. Jadi bukan ketaatannya dia. Jadi sedikit pun dia, seorang manusia itu tidak merasakan bahwa dia mampu melakukan itu. Nah, hamba yang seperti itu akan berjalan menuju bukan. Nah, hamba yang seperti itu kan untuk berjalan menuju hal ini itu kan sulit untuk menuju hal itu, untuk menjadi memiliki sifat ubudiyah, lalu nanti dia akan masuk ke dalam sifat rububiyah, itu kan sulit. Nah, untuk bisa memahami hal itu, makanya kita memerlukan wasilah, yaitu guru yang ma'rifat. Kalau kita nggak ada wasilah, guru yang ma'rifat, itu susah. Nggak bisa kita masuk ke dalam sifat itu. Nggak mungkin bisa. Kalau nggak bisa, maka mautlah yang nanti akan sebagai pemutusnya. Sebagai pemutus keistiqomahan zohiriyah. Nanti semua keistiqomahan zohiriyah itu akan putus oleh maut. Dan keistiqomahan batiniyah juga akan putus sama maut. Selama ini kita menyaksikan Allah dengan tajalli. Nah, setelah maut kita menyaksikan Rabbul Alamin. Jadi saat hidup kita menyaksikan Allah itu dengan tajalli-tajallinya Allah. Nanti setelah mati kita akan menyaksikannya sebagai Rabbul Alamin. Makanya kematian itu sangat luar biasa. Makanya kematian itu
ada dua. Kematian itu ada dua. Jadi manusia itu harus lahir 2 kali dan juga mati 2 kali. Dia harus lahir dari ibunya dan juga harus lahir dari seorang mursyid yang ma'rifah. Dan dia juga harus mati 2 kali, yaitu mati ketika Israil datang dan mati ketika menyaksikan Allah. Makanya Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, matilah kamu sebelum mati itu tiba. Maknanya apa? Maknanya adalah ma'rifat. Kalau kamu sudah ma'rifat itu berarti kamu sudah mati, tapi sebelum mati itu tiba. Mengenal Allah, ma'rifat mengenal Allah. Ma'rifat mengenal Allah. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi di sini. Nah, mana persaksianmu? Mana persaksianmu? Di mana persaksian kita itu di mana itu? Kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita bersaksi. Nah, di mana persaksianmu itu? Itu kan pertanyaan besar itu. Kamu bersaksi. Tapi kamu menyaksikan apa enggak? Nah, itu kan pertanyaan besar. Di mana persaksianmu itu? Nah, makanya Imam Asy-Syafi'i dalam kutipannya menjelaskan bahwa batin Allah itu dilihat dengan zahir manusia. Jadi mata ini, apa yang dilihat oleh mata ini, itu adalah batiniahnya robbaniyah. Batiniah robbaniyah. Jadi batinnya Allah itu dilihat dengan zahirnya manusia. Mata ini, zahirnya manusia. Dan apa yang dilihat oleh batinnya manusia, maka itu adalah zuhirnya Allah. Apa yang dilihat oleh mata manusia itu adalah batiniahnya Allah. Dan apa yang dilihat oleh batiniahnya manusia itu adalah zuhirnya Allah. Makanya Allah berfirman, Anal huwal awalu wal akhiru wal zuhiru wal batin. Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah yang zohir, dan akulah yang batin. Jadi yang dilihat manusia dengan mata zohir, ini adalah batiniah robbaniyah. Dan yang dilihat oleh batiniah manusia adalah zohiriyah robbaniyah. Jadi kebalikan. Kalau zohir itu melihat batin. Kalau batin lihat zuhir. Tuh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tajalli ilahiyah. Perwujudan ilahiyah. Tapi kalau kamu ingin menyaksikan matamu itu ingin menyaksikan zat Allah, zohirnya, ya nggak bisa. Zohir menyaksikan zohir nggak bisa, kecuali siapa? Nabi. Nah, kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saat kita melihat keindahan itu kita itu tenggelam di dalam nur Muhammadiyah. Jadi saat kita merasa melihat keindahan, kita itu sebenarnya tenggelam. Itu sebenarnya tenggelam di dalam nur Muhammadiyah. Makanya kita bisa merasakan, melihat tajalli Allah.
Makanya kalau di dalam Thariqah Tijaniyah itu keren, cakep, mantep pokoknya. Kita disuruh banyak wirid, kita disuruh lazim subuh, lazim asar, wazifah, hailalah. Luar biasa itu wirid-wirid itu. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar api. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Semua mujizat para nabi itu hanya setetes asror kenabian. Nah, tapi Iwan Talqin Tijani melaksanakan lazim subuh, lazim asar, wazifah, hailalah. Dia itu mendapatkan setengah asror kenabian. Bayangkan, mukjizat para nabi itu mendapatkan setetes, sedangkan para Ikhwan Tijani itu mendapatkan setengah. Nabi Isa yang mendapatkan setengah bisa menghidupkan orang mati. Nah, Ikhwan Tijani mendapatkan, maaf, Nabi Isa mendapatkan setetes asror, dia bisa menghidupkan orang mati. Nah, Ikhwan Tijani mendapatkan setengahnya, dia bisa menghidupkan apa coba? Astagfirullah. Nah, Ikhwan Tijani itu mantap, makanya dia mendapatkan setengah loh, setengah asror. Ikhwan Talqin dengan wirid-wirid tadi itu, wirid lazim, wirid wazifah, hailalah, itu sebagai tarbiyah thariqah agar dia bisa berjalan ruhaniyahnya. Itu adalah tarbiyah Thariqah Tijaniyah. Jadi wirid-wirid tadi adalah tarbiyahnya, suluknya untuk berjalan menuju kepada Allah. Nah, dengan modal ini tadi kita menyaksikan tajalli ilahiyah. Masya Allah ya. Tapi tetap saja tergantung dengan siapa dia berguru atau bermursyid. Dengan siapa? Kalau dia berguru dengan mursyid yang ma'rifat, muqaddamnya yang ma'rifat, ya nanti dia ma'rifat. Setiap muqaddam itu kan kasyaf, tapi tidak semua kasyaf itu ma'rifat. Jadi kita harus pintar-pintar memilih muqaddam. Kita harus pintar-pintar memilih mursyid agar kita bisa dibimbing untuk menuju Allah. Jadi hanya mursyid-mursyid yang kamil, mursyid-mursyid yang ma'rifat yang bisa membimbing kita menuju kepada Allah. Makanya Allah hanya menganugerahkan kepada para mursyid-mursyid yang kamil. Jadi siapa itu? Jadi yang mereka itu tazkiyatun nafs. Makanya Syekh Ahmad Tijani menjelaskan bahwa Thariqah Tijaniyah itu memiliki 2 juta pintu ma'rifat. 2 juta. Thariqah Tijaniyah itu memiliki 2 juta pintu ma'rifat. Dari muqaddam yang mana itu ada 2 juta pintu ma'rifat. Jadi sesama ikhwan itu jangan ribut, jangan saling bertentangan. Karena pintu ma'rifatnya itu ada 2 juta. Pintu ma'rifat yang sini, pintu ma'rifat yang sana itu jangan saling berebut karena pintunya itu beda-beda tapi menujunya sama. Dalam Thariqah Tijaniyah itu ada 2 juta pintu ma'rifat. Misalnya saja khalifah sana dan khalifah sini beda pendapat. Kan ada kan khalifah sana, khalifah sini beda pendapat. Nah kita yang jadi muridnya ya nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah ikut-ikutan. Wong udah dijelaskan kan pintunya itu ada 2 juta. Ya, tiap pintu ya caranya beda-beda. Ada pintu geser, ada pintu dorong, ada pintu diangkat, pintu jejak kan ada. Pintunya beda-beda. Jadi kita sebagai murid ya nggak usah ikut-ikutan kalau ada
khalifah yang berbeda pendapat nggak usah ikut-ikutan. Kan tadi sudah dijelaskan. Nggak usah ikut-ikutan walaupun khalifah sana khalifah sini beda pendapat. Karena Syekh Ahmad Tijani kan sudah menjelaskan dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Thariqah Tijaniyah itu memiliki 2 juta pintu ma'rifat. Nah, kita yang ngaji ya jangan fanatik syekh lah. Kita yang jadi murid itu jangan fanatik syekh. Fanatik syekh itu bukan takzim. Ya fanatik itu kan melihat zuhirnya. Kalau fanatik itu melihat zuhirnya. Kalau takzim kan kita pasrah. Mau diapa-apakan terserah. Kita takzim kepada guru kita. Jadi kalau orang yang fanatik itu hanya menunjukkan keaku-akuannya saja. Berdasarkan syahwat nafsunya saja. Berdasarkan keegoisannya saja, itu fanatik. Tapi kalau orang yang ta'zim kepada syekhnya, dia itu tidak akan sibuk dengan contohnya perdebatan tadi itu. Ini adalah salah satu contoh sebagai bentuk betapa luasnya ilmu Syekh Ahmad Tijani. Pintu ma'rifatnya saja ada 2 juta pintu. Ini kan menunjukkan bahwa betapa luasnya keilmuan Syedi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 54. Kecil banget nih tulisannya. Terjemahannya saja ya, ini Arabnya kecil banget kok, matanya nggak bisa baca Arabnya. Terjemahannya saja. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin dan yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Dan dia yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Itu terjemahan dari Quran surat Al-Maidah ayat 54. Makanya orang-orang yang beriman itu tidak bingung. Orang-orang yang beriman itu tidak bingung. Andaipun semua manusia di dunia ini sesat, pasti Allah akan membikin manusia yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ada aja nanti manusia yang diberikan petunjuk. Sehingga nanti mereka akan dibikin mencintai Allah dan Allah mencintainya. Makna cinta ini luar biasa, makna cinta ini. Kalau kata Syekh Sholah, al-hub syafi'un musyafa'un sodiqun musaddaqun. Itu kata Syekh Sholah. Maknanya adalah cinta itu menolong, al-hub syafi'un, cinta itu menolong, musyafa'un, dan ditolong, sodiqun, cinta itu membenarkan, musaddaqun, dan dibenarkan. Maknanya apa? Maknanya cinta itu dia memberi tanpa mengharap. Karena di dalam cinta itu tidak ada harapan.
Karena cinta sendiri itu adalah sesuatu hal yang diharapkan oleh sesuatu di luar cinta itu sendiri. Makanya kalau misalnya dalam rumah tangga, dalam persahabatan, kita sudah dalam pacaran lah, kebanyakan dalam pacaran ya. Jadi kita saling tuntut menuntut. Ya udah, berarti itu nggak ada cinta itu. Dalam pacaran saja kita sudah saling tuntut menuntut, itu nggak ada cinta itu. Karena cinta itu memberi, bukan menuntut. Ketika dia memberi, maka otomatis dia akan mendapatkan apa yang dia berikan. Dia memberikan cinta, maka nanti dia akan mendapatkan cinta, itu otomatis. Makanya Allah berfirman, apapun ibadah yang kamu lakukan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi seperti dalam ayat tadi, makanya Allah akan tetap membuat manusia untuk menyadari bahwa keistiqomahan itu bukan terletak pada ibadah zuhirmu, tapi terletak pada ibadah batiniahmu. Tapi manusia itu tidak mungkin bisa memahami keistiqomahan batin kalau dia tidak menjalankan keistiqomahan zuhir. Jadi ibadah secara zuhir itu tidak akan istiqomah, karena yang istiqomah itu adalah ibadah batin. Tapi kamu tidak akan bisa memahami ibadah batin kalau kamu tidak menjalankan ibadah zuhir. Jadi lakukanlah ibadah zuhir, tapi ingat itu tidak akan istiqomah, tetap akan ada kendornya, itu pasti. Tapi dengan itu kamu dapat pelajaran, nanti kamu akan bisa memahami ibadah batin. Jadi tetap menjalankan istiqomah zuhir. Istiqomah zuhir itu sudah dijalankan. Kan banyak orang yang bilang thariqah itu sesat, thariqah ini, thariqah itu, keluar dari syariat, keluar dari ibadah zuhir. Kan banyak orang yang bilang seperti itu kan. Itu nggak benar sebenarnya, nggak benar. Karena thariqah itu tidak hanya mengajarkan hakikat, tapi juga syariat. Seperti ungkapan yang tadi ini, tidak mungkin manusia bisa memahami keistiqomahan batin kalau tidak menjalankan istiqomah zuhir. Seperti ini. Dalam thariqah itu tidak hanya mengajarkan hakikat, tapi juga syariat. Kenapa? Karena syariat dan hakikat itu memang berbeda, tapi mereka itu sejalan dan tidak bisa dipisahkan. Ini yang perlu diingat. Jadi antara syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kita tidak bisa mempelajari hakikat tok atau mempelajari syariat tok. Kalau di dalam thariqah itu sudah lengkap. Syariat dan hakikat itu diajarkan. Jadi kalau ada orang yang bilang thariqah itu sesat, thariqah itu tidak mengajarkan syariat, itu nggak benar itu. Nggak benar. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak memahami syariat dan hakikat, meskipun dia itu orang yang berilmu, tapi dia tidak paham tentang syariat dan hakikat, maka ilmunya itu cuma dongeng belaka. Itu kata Gus Dur. Kata Gus Dur seperti itu. Kalau orang yang tidak memahami syariat dan hakikat, maka ilmunya itu cuma dongeng belaka.
Itu kata Gus Dur. Bahkan kalau kata Imam Junaid al-Baghdadi, kata Syekh Imam Abu Abbas al-Wahhab Asy'arani seperti ini. Orang yang hanya sibuk kepada syariat itu walaupun dari lisannya itu keluar jutaan kitab, maka itu sama seperti padang pasir yang tiup angin. Walaupun dari lisannya itu dihasilkan karya-karya kitab, jutaan kitab. Tapi kalau dia hanya sibuk kepada syariat, maka itu semua seperti padang pasir yang ditiup angin. Karena syariat dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak bisa kita mempelajarinya hanya satu tok. Nggak bisa. Ingat, syariat dan hakikat nggak bisa dipisahkan. Jadi maksudnya seperti padang pasir tertiup angin, itu maksudnya itu tidak akan bisa membawa ruhaniyah manusia kepada Allah. Maksudnya seperti itu. Imam Junaid al-Baghdadi juga berkata, bahkan bila ada seorang mursyid mengajarkan, membimbing seorang murid, dia masih menggunakan kitab. Seorang mursyid, dia punya murid, membimbing muridnya, mengajari muridnya, dia masih memakai kitab, maka dipertanyakan kemursyidanya. Pertanyakan itu, seorang mursyid loh. Iya, seorang mursyid dia mengajar tapi masih membaca. Itu dipertanyakan, apalagi yang bukan mursyid. Masih membaca. Jadi perlu dipertanyakan kemursyidanya. Sebab seorang mursyid yang kamil itu membimbing muridnya itu dengan ilhamul arifin. Itu kalau mursyid yang kamil. Dengan ilhamul arifin. Bukan dengan kitab melulu, kitab belaka itu enggak. Dia baca kitab, tapi dia menjelaskannya itu dengan ilhamul arifin. Itu. Nah, berarti seorang murid yang berhadapan dengan mursyid yang kamil, sejatinya dia itu berhadapan dengan Allah. Masya Allah, luar biasanya ya. Jadi maka ketahuilah sejatinya setiap perkara itu atas izin Allah. Dan apa-apa yang Allah ciptakan itu hanya untuk hambanya saja. Jadi secara hakiki segala hal itu mubah bagi manusia. Segala hal itu hukumnya mubah. Segala sesuatu itu hukumnya mubah. Namun Allah menurunkan syariat melalui wasilah para nabi dan rasul agar manusia itu tidak hanya berjalan secara zuhiriyahnya saja dan tidak memahami kehidupan sesuai syahwat nafsunya. Makanya turunlah syariat untuk menghidupkan batiniah manusia. Jadi syariat itu untuk menghidupkan batiniah manusia. Makanya kan lucu lah kalau syariat itu dibikin perdebatan. Syariat itu kan untuk mentarbiyah, untuk menghidupkan batiniah. Jadi lucu kalau dibikin perdebatan. Syariat itu untuk membimbing ruhaniyah. Kan banyak itu orang yang bilang, yang dengan mudahnya, maksudnya dengan mudahnya bilang, ini bid'ah, itu bid'ah, ini musyrik, ini syirik.
Dengan mudahnya loh dia bilang seperti itu. Kan banyak sekarang di akhir zaman sekarang ini kan banyak orang yang seperti itu. Kalau pada zaman dahulu, kalau zaman sahabat Nabi ada yang beda pendapat, itu nggak ada perdebatan, nggak kayak zaman sekarang. Kenapa kalau pada zaman sahabat itu ada perbedaan itu nggak pada berdebat? Karena mereka itu tahu kalau syariat itu untuk membimbing ruhaniah diri. Jadi syariat itu untuk mentarbiyah. Nanti itu batiniahnya itu jalan apa enggak? Dengan syariat seperti ini dia itu batiniahnya jalan apa enggak? Nanti dia itu akan tahu sendiri dengan tarbiyah syariat itu. Batiniahnya itu akan tahu. Jadi batiniahnya itu kan hidup apa enggak, jalan apa enggak. Jadi enggak ada kalau zaman dahulu itu diperdebatkan, ada perbedaan diperdebatkan, itu enggak. Jadi makanya semua ciptaan Allah itu kan hukumnya mubah. Dunia ini itu hukumnya mubah. Itu secara hakiki. Nah, secara hakiki hukumnya mubah. Nah, saat syariat turun, kalau kan tadi awalnya kan dunia dan semua ciptaan Allah itu kan hukumnya mubah bagi manusia. Nah saat syariat turun, nah akhirnya itu ada hukum lain bukan mubah, yaitu ada halal, haram. Ada juga ini itu ada mubah, apa? Halal, haram, mubah. Itu hanya untuk membimbing manusia bahwa ibadah itu bukan hanya sekedar zuhirnya saja, tapi Allah memandang batinmu, ruhaniyahmu menuju kepadanya atau tidak. Jadi dengan syariat itu nanti itu batinmu itu terbimbing akan jalan menuju kepada Allah apa tidak. Sebenarnya seperti itu. Nah itulah keistiqomahan yang sebenarnya. Nah Allah berfirman, aku tidak melihat ibadahmu, tapi aku melihat apa yang ada di dalam hatimu. Nah begitu kata Allah. Makanya banyak manusia, ini udah zaman sekarang ini udah banyak manusia yang jarang baca Quran, banyak meninggalkan Quran, tapi berbicara tentang Quran dan hadis. Tapi kan mereka nggak memahami Quran dan hadis itu. Akhirnya apa? Maka akhirnya semua itu sesuai dengan perkataan Imam Junaid al-Baghdadi, bahwa apapun yang keluar dari lisan manusia ya hanya dongeng belaka. Nggak bisa membimbing ruhaniyah murid-muridnya untuk menuju kepada Allah. Nauzubillah wa iyazbillah. Semoga Allah melindungi kita dari itu. Jadi secara hakiki segala hal itu mubah, hukumnya mubah bagi manusia. Namun Allah menurunkan syariat melalui wasilah para nabi dan rasul agar manusia tidak hanya berjalan secara zuhiriyahnya saja dan tidak memahami kehidupan sesuai syahwat nafsunya saja. Oleh sebab itu para nabi dan rasul membimbing dengan petunjuk wahyu sehingga manusia menyadari makna penciptaan mereka. Makanya para sahabat yang mahal itu bukan karena hafal Qur'annya, bukan karena hafal hadisnya, bukan karena itu. Tapi yang mahal itu karena subhah. Karena dekat. Makanya kata Imam Jalaluddin Rumi, pintu kebahagiaan adalah bersahabat dengan para arif billah. Seperti para sahabat tadi. Yang mahal itu dekat dengan Nabi maksudnya.
pintu kebahagiaan adalah bersahabat dengan para arif billah. Kalau zaman sekarang kan nggak ada nabi, ya kita dekati para arif billah. Seperti contohnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau kan menjadi sahabat yang paling utama karena beliau itu paling dekat dengan Rasulullah. Makanya segala asror, anwar, sir yang Rasulullah miliki itu diberikan kepada orang yang terdekat, yang sering bertemu, yang menjadi sahabat. Di mana dia duduk, dia ada. Kemana pergi, dia ada. Itulah sahabat. Dan Rasulullah membimbing semuanya itu dengan wahyu. Wahyu. Nah, kalau sekarang kan Rasulullah sudah wafat. Tapi kan cahayanya turun. Cahayanya turun. Dari Sayyidina Abu Bakar turun sampai guru-guru kita turun, akhirnya sampai ke kita. Amin. Makanya Allah berfirman, para nabi dan orang-orang soleh itu tidak mati. Mereka hanya berpindah alam. Dari alam yang fana ke alam yang baqo atau kekal. Zuhir ini kan fana, zuhir ini fana. Kalau ruhaniyah itu baqo, kekal. Makanya kalau berjalan rohaniyahmu, maka engkau akan memahami semua para nabi dan engkau akan menyaksikan Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad SAW. Jadi kalau rohaniyahmu sudah berjalan, maka kamu akan menyaksikan Sayyidul Wujud. Nah, kalau orang-orang soleh di zaman sekarang itu membimbing itu bukan dengan wahyu, tapi dengan ilhamul arifin. Itu bagi orang-orang yang kamil. Itu dengan ilhamul arifin. Bukan dengan kitab semata, tapi menjelaskannya dengan ilhamul arifin. Nah, oleh sebab itu, para nabi dan rasul membimbing dengan petunjuk wahyu sehingga manusia menyadari makna dari penciptaan mereka. Jadi dengan ilhamul arifin, kalau bagi orang-orang soleh itu, manusia itu diajak untuk menyadari makna penciptaannya. Nah, kalau zaman dahulu, untuk menyadari makna dari penciptaan manusia, para nabi itu mengajar dengan wahyu. Kalau zaman sekarang tidak ada nabi, maka para guru-guru yang kamil itu mengajari muridnya itu dengan ilhamul arifin. Itu untuk guru-guru yang kamil, yang makrifat. Nah, kalau udah seperti itu, sudah mendapat bimbingan mursyid yang kamil dengan ilhamul arifin, terus murid pasrah, taksim kepada gurunya, maka barulah si murid itu mulai berjalan. Itu baru mulai berjalan. Seorang murid yang sudah taksim kepada gurunya, dia dididik dengan ilhamul arifin, maka ruhnya itu baru mulai berjalan. Baru mulai berjalan. Belum sampai nih, baru itu saja baru mulai berjalan. Itu sudah taksim, itu baru mulai berjalan loh. Nah, kalau yang belum taksim gimana itu? Berangkang ya belum, maksudnya itu belum bergerak loh. Rohaniyahnya belum hidup, rohaniyahnya belum bisa berjalan. Nah, kalau yang sudah rohaniyahnya sudah hidup, ya dibimbing dengan ilhamul arifin, maka rohaniyahnya itu akan mulai berjalan. Baru mulai berjalan. Dan berjalannya itu menuju Allah, tapi dengan perintah Allah. Bukan perintah dari gurunya.
Sejatinya seperti itu. Sejatinya seperti itu. Jadi dia itu berjalan bukan karena perintah dari gurunya, tapi karena perintah Allah. Itu bagi murid yang ruhaniyahnya sudah hidup, sudah mulai berjalan. Jadi Allah yang memerintahkan ruhaniyahnya untuk berjalan. Berarti dia itu adalah termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah atau murad. Murad. Kalau dia sudah bisa bertaksim, dia murid. Kalau sudah mulai berjalan, maka dia menjadi murad. Sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, perintah tadi itu, perintah yang dari Allah itu, yang sejatinya dari Allah. Perintah tadi itu barulah yang disebut perintah agama. Jadi yang disebut perintah agama itu ya seperti itu. Perintah yang dari Allah. Perintah yang bagaimana? Ya, bergurulah pada mursyid yang kamil. Itu baru perintah agama. Nah, setelah itu mulai tuh sholatnya bener. Sholatnya bener. Lama-lama sholatnya tambah bener. Wiridnya bener. Mengerjakan ibadah sunnah, puasa, dan lain-lain. Sunnah kan banyak, tapi ambil satu saja, asal istiqomah. Makanya kalau dalam thariqah itu kan banyak, sunnah itu kan banyak. Nah, tapi kalau dalam thariqah Tijani, kita bersyukur dalam thariqah Tijaniyah karena kita mengambil sunnah yang paling dahsyat. Jadi dari berbagai macam banyaknya sunnah, alhamdulillah kita di dalam thariqah Tijaniyah itu kita mendapatkan sunnah yang paling dahsyat, yaitu sunnah bersyukur dan memuji Allah. Thariqatul hamdi wa syukri. Itulah kenapa disebut thariqatul hamdi wa syukri. Karena itu adalah sunnah yang paling dahsyat di antara semua sunnah. Bersyukur dan memuji Allah. Itu adalah sunnah yang paling dahsyat. Nabi itu punya ribuan sunnah, punya banyak sunnah. Tapi induk dari semua sunnah yaitu hanya untuk menunjukkan pujian kepada Allah dan rasa syukur. Jadi pujian dan rasa syukur itu adalah induk dari semua sunnah. Makanya rugi kalau orang itu misalnya masih melalaikan sholat, melalaikan wirid, masih kodo-kodo wiridnya, kodo-kodo sholatnya. Itu sayang loh. Ini thariqah Tijaniyah itu thariqatul hamdi wa syukri. Sudah masuk dalam thariqatul hamdi wa syukri, tapi masih melalaikan sholat, melalaikan wirid, kodo-kodo. Itu kan sayang banget itu. Makanya sadar. Kita ini akan kembali kepada Allah. Sadari diri kita. Seperti apa kita nanti saat kembali kepada Allah. Kalau kita nggak mau sadar. Nah, jadi perintah yang tadi itu baru dinamakan perintah agama. Nah, dengan aturan agama yang berasal dari wahyu kepada Nabi dan Rasul, maka hadirlah yang disebut perintah dan larangan. Perintah dan larangan kepada manusia. Nah, kalau hukum Islam itu kan ada 5. Apa hukum? Apa aja?
wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah kalau ini kan sebenarnya ini dari para imam-imam mujtahid. Kalau awalnya itu sebenarnya hanya ada 2, perintah dan larangan. Iya, perintah dan larangan. Tapi setelah imam-imam mujtahid ini beristihad, maka muncullah 5 hukum. Nah, siapa saja itu? Yaitu para tabi'un. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Nah ini yang menjelaskan tentang hukum-hukum tadi. Kalau di zaman Rasulullah itu enggak ada. Yang ada itu hanya perintah dan larangan. Makanya penting kita itu menuntut ilmu. Agar kita itu paham. Coba kalau kita enggak menuntut ilmu, enggak ikut majelis, enggak ikut pengajian, enggak berguru, memahami agama itu secara sendiri, otodidak, memahami agama otodidak. Ya setan gurunya. Nanti setan yang jadi wasilahnya. Wasilah ke neraka. Kenapa Allah hadirkan perintah dan larangan itu? Agar manusia itu selain menuju Allah, manusia juga harus sadar. Jadi Allah itu memberikan perintah dan larangan itu agar manusia selain bisa menuju Allah, itu juga manusia juga harus supaya bisa sadar. Kalau syahwat dan nafsu, syahwat nafsu dan dunia itu telah mengotori jiwa mereka. Jadi yang namanya manusia, walaupun dia itu diem aja di kamar, di gua, nggak keluar-keluar, tetap jiwanya itu akan kotor. Walaupun dia semedi ribuan tahun di kamar, itu tetap jiwanya itu akan kotor. Itu kan membuktikan kalau keistiqomahan itu letaknya bukan di zuhir, tapi di batin. Dan untuk mendapatkan keistiqomahan batin itu perlu bersama orang-orang yang sudah mendapatkan izin untuk membawa rohaniah manusia menuju kepada Allah. Perlu izin itu. Siapakah orang-orang itu? Yaitu orang-orang yang dianugerahi rahasia-rahasia, asror, dan anwar-anwar dari Allah dan Rasulnya. Sehingga orang-orang ini itu akan paham tentang kekotoran jiwa. Makanya jiwa manusia itu walaupun dia bersembunyi di gua, di hutan, dia diem, maka jiwanya itu akan tetap kotor. Nah, bagaimana cara membersihkan jiwa yang kotor? Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang mana dia itu dibimbing dengan Quran dan hadis. Tapi lewat guru-guru yang kamil, mursyid yang kamil. Kan banyak itu manusia yang tenggelam dalam nikmat mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dia itu tidak berguru kepada guru yang kamil, itu banyak itu. Nah, kalau di dalam thariqah itu kan penuh dengan bimbingan Quran dan hadis. Zaman sekarang kan banyak manusia yang memahami Quran hadis sendiri, sehingga mereka itu lebih condong kepada syahwat nafsunya. Itu banyak kalau zaman sekarang tuh. Makanya mereka itu tenggelam dalam nikmat ketaatan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mereka dikarunia nikmat ketaatan tersebut, dikarunia nikmat ketakwaan, maka mereka itu merasa bahwa
ketakwaan itu berasal dari diri mereka sendiri. Itu manusia itu banyak yang seperti itu. Itu kalau syahwat nafsunya belum ditarbiyah oleh mursyid yang kamil. Nah, kalau kita berada di hadapan mursyid yang kamil, maka sejatinya itu adalah kita berhadapan dengan Nur Muhammadiyah. Yang berada di hadapan kita itu adalah Nur Muhammadiyah. Jadi Rasulullah yang membimbing jiwa manusia. Rasulullah yang membimbing jiwa manusia. Berarti dia itu sama saja berhadapan dengan Rasulullah. Barang siapa yang berhadapan dengan Rasulullah, maka sama saja dia berhadapan dengan Allah. Makanya biasanya itu banyak orang yang habis tarbiyah dengan mursyid yang kamil itu mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu syekhnya, mimpi ketemu Syekh Ahmad Tijani. Habis tarbiyah itu banyak itu. Tarbiyah. Makanya kita tuh bersyukurlah masuk thariqah Tijaniyah, thariqah yang penuh dengan pujian dan rasa syukur kepada Allah, agar nantinya itu terbimbing ruhaniyah kita. Nah, kalau kita enggak masuk thariqah, enggak dibimbing mursyid yang kamil, maka saat kita merasakan ketakwaan, maka mereka itu merasa bahwa ketakwaan itu adalah hasil ibadah mereka, amal-amal mereka. Nauzubillah. Maka nantinya Allah akan menguji mereka dengan keterpurukan jiwa, sehingga tidak akan ada manusia yang mampu istiqomah secara zuhir. Sebab keistiqomahan hanya ada di dalam batin. Mereka yang telah berlaku istiqomah sejatinya dalam ibadah mereka sungguh benar-benar tertipu. Jadi mereka itu merasa kalau mereka itu sudah istiqomah. Itu sebenarnya orang yang merasa seperti itu adalah orang yang tertipu. Orang yang tertipu di hadapan Allah itu. Karena mereka itu hanya menilai dan menimbang secara zohiriahnya saja. Sedangkan tanda-tanda ketidakistiqomahan itu telah Allah tampakkan kepada mereka, tapi mereka tidak menyadarinya. Betapa susahnya ya untuk makrifat. Susah. Sudah istiqomah saja itu masih tertipu karena itu istiqomah zuhur. Susah sekali untuk bermakrifat. Masya Allah, Masya Allah. Makanya sangat penting bagi kita itu untuk mempunyai guru yang kamil, guru yang makrifat. Itu sangat penting. Bersyukur sanad thariqah kita itu semua guru-gurunya itu makrifat. Alhamdulillah. Bersyukur kita, guru-guru kita itu semuanya makrifat. Makanya dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, bila bumi ini dipenuhi dengan orang yang taat padaku, niscaya akan aku matikan semuanya dan akan kuganti dengan orang-orang yang melakukan dosa dan mohon ampun kepadaku. Dan bila di bumi ini semua orang berbuat dosa, niscaya akan kujadikan di antara mereka orang-orang yang bertakwa kepadaku. Ini dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi nggak ada kamu itu bertakwa. Itu nggak ada. Bukan kamu yang bertakwa. Manusia itu merasa bahwa dirinya itu yang telah melakukan kebaikan. Padahal sejatinya Allah yang menganugerahkan kebaikan kepada manusia, sehingga mereka mampu untuk melakukan ketakwaan.
Nah, kalau manusia yang udah merasa seperti itu, udah merasa bertakwa, dia udah merasa itu, maka dia itu udah jadi tandingan Allah itu. Dia itu merasa itu atas usahanya dia sendiri. Itu sama saja dia itu merasa itu menjadi tandingan Allah itu. Dia tidak sadar bahwa ketakwaannya itu adalah anugerah dari Allah. Susah senang itu Allah bikin agar manusia kembali kepada Allah. Perjalanan kehidupan manusia ini hanya berbicara tentang bagaimana rohaniyahmu itu berjalan pulang ke hadrahnya Allah. Jadi manusia hidup, kehidupan manusia ini hanya berbicara tentang bagaimana ruhaniyahmu itu nantinya berjalan pulang ke hadrah Allah. Tuh. Itu makna kehidupan manusia itu seperti itu. Bagaimana ruhaniyahmu itu berjalan pulang ke hadrahnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Manusia masuk surga itu saja karena rahmatnya Allah. Nah, masuk neraka juga karena rahmatnya Allah. Jadi betapa besarnya rahmatnya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita ini mengharapkan surga itu, sebenarnya kita itu masih bohong. Kita mengharapkan pahala, itu juga kita sebenarnya masih bohong. Kalau orang ditanya, kamu ibadah itu karena apa? Karena mengharapkan surga. Itu bohong. Coba saja cari tahu apa yang dia tidak suka. Contohnya ada orang punya uang 100 juta. Kita minta aja itu yang 50 juta. Untuk bangun pesantren misalnya. Untuk motor. Kira-kira berat nggak itu orang ngasih 50 juta? Berat kan? Nah itu berarti dia itu masih bohong. Dia mengharapkan pahala, dia mengharapkan surga itu dia masih bohong. Dia itu tidak melihat rahmat Allah berarti. Jadi selama di dunia kita itu akan diuji dengan rasa memiliki. Dan ini adalah perkara yang berat. Sulit untuk dihilangkan, nggak bisa dicongkel. Merasa memiliki, merasa dirinya itu nggak bisa dicongkel kecuali dengan suluk dan tarbiyah di dalam thariqah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Maka tidak ada satupun hamba yang bisa mencapai keistiqomahan kecuali dengan batiniahnya. Namun Allah meletakkan hijab yang sangat tebal pada setiap hamba untuk masuk ke dalam keistiqomahan ini. Untuk masuk ke dalam keistiqomahan batin. Itu Allah menempatkan hijab yang sangat tebal. Sehingga mereka itu harus benar-benar sungguh-sungguh dalam bertazkiyatun nafs. Makanya orang yang ketika dia belajar untuk menjadi murid, maka dia itu belum tentu murad. Tapi orang yang murad sudah pasti sebelumnya dia itu sudah jadi murid. Iya. Kalau dia sudah murad, maka sebelumnya dia itu sudah jadi murid. Tapi kalau orang yang belajar menjadi murid, itu dia belum tentu murad. Kalau murid itu kan orang yang mengharapkan Allah. Kalau murad
itu adalah orang yang diharapkan Allah, jadi kehendaki. Kalau saya mah ini boro-boro murid, masih jauh lah, masih jauh saya dibilang murid. Kita ini dibilang murid itu masih jauh, masih bohong kita masih bohong. Iya benar sih. Masih bohong, masih punya rasa memiliki. Iya sih. Apalagi lah. Parah. Makanya itu perlu kita itu ngaji agar jiwa kita itu dinasehati, dibimbing sama mursyid, sehingga ruhaniyah kita itu mulai berjalan menuju ke ma'rifatan, bahwa la ilaha illallah hanya di lisan, bukan hanya di akal, bukan hanya di hati, tapi la ilaha illallah itu benar-benar disaksikan dengan ruhaniyah yang suci. Banyak kan orang yang mempelajari agama secara zohiriyah saja itu banyak. Memahami istiqomah itu sebagai langgengnya mereka dalam beribadah, ibadah zohir itu. Salah itu. Ibadah ya ibadah aja. Jangan dilihat keistiqomahannya. Karena istiqomah itu ada di batin, di ruh, di jiwa. Dan Allah akan memutus keistiqomahan zohiriyah dengan segala hal dan keadaan. Makanya yang bisa menyelamatkan kita untuk bisa melewati kehidupan dunia ini adalah jiwa yang tenang. Orang yang jiwanya tidak tenang itu akan menolak keadaan dan zaman. Allah itu akan memutus ibadah zohiriyah itu dengan segala keadaan dan zaman. Nah, hanya jiwa yang tenang yang bisa menjalani segala keadaan zaman dan keadaan. Kalau orang yang jiwanya nggak tenang itu akan menolak, nggak bisa menghadapi keadaan dan zaman, menolak apa-apa yang Allah berikan, baik itu yang baik maupun yang buruk. Makanya nanti hidupnya itu akan penuh dengan keguncangan, sebab dia itu menolak kehendak Allah. Nah, kita itu kan masih berjalan dengan syahwat dan nafsu. Makanya kita itu perlu dididik. Nah, Allah berfirman, aku disakiti oleh anak Adam, maka aku disakiti oleh anak Adam, mereka mencela waktu. Padahal aku adalah waktu. Akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Zaman, waktu. Kita nggak bisa menerima keadaan dan zaman. Kita tergoncang. Kita masih tergoncang. Kenapa sih zaman ini begini, zaman ini begini? Itu namanya menghina itu. Itu menghina Allah. Iya. Bagi orang yang tidak menerima keadaan dan zaman. Kenapa zaman ini begini, zaman ini begini? Itu namanya menghina Allah itu. Karena Allah itu adalah waktu. Allah itu zaman. Mereka terombang-ambing. Mereka nggak menerima. Allah berfirman, kalau kamu tidak terima, ku bikin susah. Kalau kamu nggak terima dengan ketentuan yang kuberikan kepadamu, maka carilah Tuhan selain Allah. Memangnya ada Tuhan selain Allah? Nggak ada.
Padahal setiap keadaan dan waktu yang dilewati manusia itu adalah Allah. Allah bertajalli dalam segala keadaan dan waktu. Hanya hamba-hamba yang sadar saja yang mengetahuinya. Maka selain dari ini adalah keistiqomahan zuhiriyah, yang mana Allah akan memutus dengan keadaan dan waktu, yang mana itu adalah Allah sendiri. Bahkan meskipun manusia itu bersikeras secara zuhiriyah untuk menegakkan zuhirnya dalam istiqomah, maka nantinya kematianlah yang akan memutus usaha dan kehendaknya itu. Namun bagi mereka yang mendapatkan keistiqomahan yang sesungguhnya, yaitu keistiqomahan batin, maka mereka tidak akan diguncang dengan keadaan zaman dan waktu. Sebab mereka adalah Ibnul Waqti. Kalau kata Ibnu Abbas Asy'aroni, para arifin itu adalah anak waktu. Anak waktu. Mereka tidak tergoncang dengan waktu. Makanya para nabi dan orang-orang soleh itu tidak mati. Mereka hanya berpindah. Mereka tidak terguncang waktu. Mereka itu tidak mati. Mereka itu hanya berpindah. Berpindah tempat. Karena mereka itu tidak terikat dengan waktu. Jasadnya utuh, ilmunya berada di setiap ruhaniyah manusia. Ajarannya membawa ruhaniyah manusia menuju kepada Allah. Itu orang-orang yang soleh dan para nabi. Nah, betapa indahnya itu kehidupan kalau seperti itu. Ini sebagaimana ungkapan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, para arifin itu mengenal Allah dengan segala rahasianya, dan mereka tidak guncang dengan keadaan zaman dan waktu. Oleh sebab itu mereka dijuluki Ibnul Waqti, dan kematian tidak akan memutus keistiqomahannya, sebab mereka telah mati untuk istiqomah. Orang yang mudah istiqomah secara batin, maka kematian itu tidak akan memutus keistiqomahan batiniahnya, sebab mereka telah mati untuk istiqomah, untuk abadi, untuk baqo kepada Allah, kekal bersama Allah. Makanya ada ungkapan, barang siapa tidak menyaksikan Allah di dunia, maka tidak akan menyaksikan Allah di akhirat. Makanya Makanya jika dia tidak Makanya saat sudah mengenal Allah di dunia, maka kematian pun itu tidak akan memutus keistiqomahannya itu. Jadi barang siapa yang sudah mengenal Allah di dunia, maka kematian itu tidak akan memutus keistiqomahannya, keistiqomahan batin. Kalau kematian hadir, maka dia akan semakin istiqomah. Tuh, maka malahan jadi semakin istiqomah. Orang yang sudah mengenal Allah di dunia, kematian itu tidak akan memutus keistiqomahannya. Malah kematian itu nanti akan semakin menambah istiqomah dan akan semakin dekat dengan keistiqomahan. Makanya hamba Allah itu beribadah dengan penuh penyaksian yang mutlak kepada Allah. Sebagaimana hadis baginda Nabi ketika ditanya tentang ihsan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Beritahukanlah kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa, maka ketahuilah bahwa Allah selalu melihatmu.
Ini baru kesempurnaan agama. Tapi kita sebagai manusia itu masih banyak tertipu. Dikira kita berjalan di atas keistiqomahan. Tapi sebenarnya kita itu berjalan di atas kehendak diri kita sendiri. Karena masih istiqomah secara zuhiriyah. Sehingga orang-orang yang merasa takwa, mereka merasa suci dan bersih dari dosa dan meyakini takaran ketaatan ada ketika manusia sibuk beribadah dan suci dari dosa. Inilah keadaan di mana hamba yang seperti ini kelak akan mendapatkan apa yang Allah firmankan. Itu, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ini orang-orang yang masih meyakini ketakwaannya itu ketakwaannya. Dia merasa suci dari dosa. Itu nanti dia akan mendapatkan yang seperti ini. Sebagaimana pendapat para sufi, orang yang merasa bertauhid sejatinya mereka telah syirik. Dia itu merasa bertauhid, maka sebenarnya dia itu telah syirik. Nah, orang yang bertauhid itu selalu merasa takut kepada Allah. Tuh. Jadi kalau orang yang benar-benar bertauhid, dia itu tidak merasa bertauhid, tapi dia malah merasa takut kepada Allah. Ada banyak kan contohnya. Sana takbir, sini takbir, sana takbir, sana takbir. Sama-sama muslim berantem. Sama-sama muslim berantem. Saling menghujat. Nauzubillah, nauzubillah. Padahal Nabi kan udah mengungkapkan, udah mengatakan, Nabi itu udah mengungkapkan. Ketika ada si fulan dan si fulan berantem, sesungguhnya mereka itu bukan menyakiti diri mereka sendiri, tapi mereka itu menyakitiku, itu kata Nabi. Berarti siapa ya sebenarnya kita itu? Apa yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya? Masya Allah. Ketika orang Islam dan orang Islam berantem, sejatinya mereka itu sedang menyakiti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa? Sebab di dalam diri kalian itu ada Nur Muhammadiyah. Sadari itu, pahami itu. Sadari, pahami. Di dalam diri kalian itu ada siapa? Makanya Syekh Ahmad Tijani bilang, ketika ikhwan thariqah berantem, maka sama saja seperti menghancurkan Ka'bah 7 kali. Hancur sampai 7 kali itu. Berapa banyak itu dosanya itu. Seperti menghancurkan Ka'bah 7 kali. Itu kalau ikhwan dan ikhwan berantem. 70 kali menghancurkan Ka'bah. Kalau ikhwan dan ikhwan berantem. Masya Allah. Makanya kotor hati kita kalau terbawa syahwat, nafsu dan emosi, nggak terdidik diri kita. Akhirnya sibuk dengan jatuh bangun kehidupan. Nggak istiqomah kita kepada Allah, istiqomah batin. Pantaslah para wali Allah itu tidak mau sedikit pun memalingkan pandangannya kepada selain Allah. Itu nggak mau. Sebab bagi mereka sedetik saja mereka berpaling dari memandang wajah Allah, maka mereka itu telah syirik. Tuh. Al-Syekh Ahmad Al-Khairi Ar-Radhi At-Tijani berkata, manusia itu diuji dengan 2 hal, dari dalam dirinya, dan 2 hal dari luar dirinya. Yang dari dalam itu adalah setan dan nafsunya. Dan yang dari luar itu adalah orang terdekat dan dunianya. Makanya penting kokohnya jiwa kita atas pandangan kita kepada Allah. Itu penting.
agar kita itu istiqomah terus-menerus bersama, tidak terpisah dengan Allah. Bukankah Allah itu berfirman, bukankah aku lebih dekat daripada urat lehermu? Ya, Allah kan berfirman seperti itu. Allah itu lebih dekat loh daripada urat leher. Dia lebih dekat daripada dengan sahabat kalian. Dia lebih dekat daripada dengan istri kalian. Dia lebih dekat daripada dengan hartamu. Allah lebih dekat daripada dengan anak-anakmu. Allah itu lebih dekat daripada dengan apa yang engkau cintai. Karena Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Urat leher itu kan apa namanya? Di sini nih. Lebih dekat daripada urat leher. Urat leher di sini, berarti Allah itu di mana? Nah, urat leher itu kan bisa terlihat kalau kita bercermin, itu baru kelihatan. Nah, kalau bercermin itu baru kelihatan. Kayak gini nggak bisa kelihatan ya. Tapi kalau bercermin itu baru kelihatan. Tapi kalau cerminnya bersih, kalau cerminnya kotor ya nggak kelihatan tetap. Nah, Allah itu lebih dekat dari itu loh. Lebih dekat dari itu loh. Maka kita itu jangan merasa kalau ketakwaan itu diraih dengan usaha kita. Dan juga jangan memahami keistiqomahan dengan faham yang tekstual saja. Itu jangan. Karena hati yang keras itu perlu dilembutkan dengan zikir. Namun banyak juga mereka yang banyak berzikir, tapi hati mereka malah menjadi keras. Sebab apa? Banyak berzikir tapi malah hati mereka menjadi keras. Sebab apa? Sombong. Keakuan. Sebab mereka itu tidak dibimbing oleh mursyid yang kamil. Mereka berzikir tapi mereka nggak paham. Zikir itu membawa ruhaniyah mereka itu kemana? Tuh, tanpa syekh yang kamil, mereka itu nggak paham zikirnya itu kan membawa kemana, membawa ruhaniyah mereka itu kemana. Sedangkan ruhaniyah itu dibimbing bukan dengan amal perbuatan, tapi dengan bermuwajahah, saling bertemunya wajah dengan wajah. Maka istiqomahlah kalian dengan istiqomah yang benar, dan langgengkanlah ibadah dengan istiqomah di dalam diri kita agar mendapatkan anugerah yang agung, yaitu menyaksikan Allah, sebagaimana ungkapan dari Imam Junaid al-Baghdadi. Barang siapa yang tidak menyaksikan Allah di dunia, maka dia tidak akan menyaksikan Allah di akhirat. Alhamdulillah, untuk kitab Qahwadus Syada untuk malam ini sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Semoga memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun akhirat. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.